Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi afana fi jasadina wa radda alaina arwahana wa adhina lana bidzikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan arwah kita, menjadikan tubuh kita sehat dan memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, di dalamnya ada banyak pelajaran buat kita, agar kita dapat melanjutkan kehidupan ini berdasarkan petunjuk yang sudah dijalankan. Jadi bukan teori yang belum pernah dipraktekkan. Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Beliau contohkan bagaimana mengamalkan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah satu peristiwa dari perjalanan hidup Nabi SAW yang perlu direnungkan bersama. 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, kehidupan para sahabat secara ekonomi sulit, berat. Bahkan kita semua tahu dengan cerita seorang sahabat yang mau menikah, tapi dia nggak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan sahabat ini dengan hafalan Quran dia, agar diajarkan kepada istrinya. Kita juga mendengar kisah perang Uhud, bagaimana tatkala paman Nabi meninggal dunia, Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan juga seorang sahabat yang mirip dengan Nabi SAW, Mus'ab bin Umair. Ketika keduanya hendak dikafani, nggak cukup kain kafannya, coba. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Apa nggak ada sahabat lain yang punya kainnya, yang bisa berbagi dengan sahabat ini? Sulit kehidupan mereka. Anda sampai gak bayangin ya, dikasih rumput kakinya sahabat tuh, dikasih ada namanya idhkhir, tanaman yang memang wangi dia, itu kakinya dikasih itu. Berarti secara ekonomi kehidupan mereka sulit. Kemudian terjadi perang Ahzab tahun kelima, di mana 10.000 pasukan orang-orang musyrikin datang ke kota Madinah, hendak membumi hanguskan kota Madinah. Tapi Allah memenangkan umat Islam. Bukan karena persenjataan umat Islam yang lebih hebat, enggak, tapi karena Allah mengirimkan angin yang memporak-porandakan barisan musuh.
Kemudian setelah itu kehidupan umat Islam membaik. Ketika perang Ahzab, kelaparan umat Islam. Bahkan pada saat penggalian parit itu, cerita para sahabat bagaimana mereka mengikat perut mereka dengan batu agar lambung mereka tidak tergerus ya, karena kosong dengan makanan. Rasulullah SAW 2 lapis batu yang membalut perutnya alaihissalatu wassalam. Setelah itu umat Islam mulai lebih tenang hidupnya. Mereka sudah berani berangkat umroh menuju ke Mekah, menuju ke kampungnya musuh-musuh mereka, kaum musyrikin. Walaupun gagal umroh mereka, sampai ke Mekah balik lagi, karena memang nggak boleh umroh. Tapi kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, genjatan senjata selama 10 tahun. Tahun ke-7 Hijriah umat Islam berangkat umroh, karena dalam poin-poin yang dicatat dalam perjanjian itu mereka boleh umroh tahun depannya. Mereka berangkat umroh, dan di tahun yang sama terjadi penaklukan Khaybar. Khaybar ini kampungnya orang-orang Yahudi, agak jauh dari kota Madinah, ya hampir 200 kilo. Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar, dan setelah Khaybar kondisi ekonomi umat Islam membaik, karena Khaybar ini perkebunan kurma yang cukup dikenal, yang hasilnya banyak sekali. Mulai kehidupan mereka nyaman, dan tahun ke-8 Hijriah Allah berikan kemenangan yang dahsyat buat umat Islam, yaitu penaklukan kota Mekah. Perjanjian yang seharusnya 10 tahun hanya berjalan 2 tahun. Dari tahun ke-6 seharusnya sampai tahun ke-16 Hijriah. Tapi itulah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dalam hidup ini jalankan perintah Allah, jalankan aturan Allah. Mungkin sebagian mengatakan berat ini dan itu, tapi takdir Allah berkata lain. Orang-orang musyrikin berkhianat, mengingkari perjanjian yang dibuat, sehingga akhirnya umat Islam datang menaklukkan Mekah. Setelah Mekah itu Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fath, nggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang awalnya orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, nggak lagi, sudah Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Kemudian setelah Mekah itu ada perang Hunain, di mana umat Islam mendapatkan harta rampasan perang terbanyak sepanjang sejarah Nabi SAW. Perang Hunain itu. Kemudian perang Taif dan Nabi pulang ke Madinah. Umat Islam sudah merasa nyaman. Hidup mereka sudah mulai normal. Bicara ekonomi, bicara keamanan, umat Islam dihormatin oleh bangsa Arab. Bahkan setelah penaklukan kota Mekah itu, tahun itu disebut dengan Amul Wufud, tahun delegasi orang-orang datang ke kota Madinah menyatakan keislaman mereka. Makanya kata Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, jemaah. Tapi perjuangan belum selesai. Jadi jangan sampai kita berada di titik aman dan nyaman. Belum. Karena titik aman dan nyaman itu ketika kita mati husnul khatimah. Makanya di tahun ke-9 itu, tepatnya di bulan Rajab, terjadi peperangan terakhir
yang dihadiri Nabi SAW. Peperangan terjauh yang pernah ditempuh oleh para sahabat pada waktu itu bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Peperangan terberat jemaah, dengan jumlah pasukan terbanyak yang pernah terkumpul bersama Nabi SAW, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ini menempuh perjalanan kira-kira 700 km. Kemudian yang kedua, pada saat itu musim panas. Orang kalau musim panas ini, aduh ngapain sih gitu loh, panas-panas mau berangkat ke Tabuk. Artinya musuhnya itu jauh dari kota Madinah gitu loh. Orang-orang biasanya kalau musim panas itu ya kepingin di dalam rumah. Di Madinah juga ada villa-villa mungkin yang berada di kebun-kebun kurma. Mereka ingin istirahat, menunggu matangnya kurma. Tahu-tahu diwajibkan berangkat. Wajib berangkat. Jadi jihad itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Contohnya ketika perang Badar itu fardu kifayah. Karena Nabi SAW mengatakan yang mau berangkat, berangkat. Yang kendaraannya ada, ayo ikut. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anak punya kendaraan, digembalakan di awali Madinah. Kata nggak usah kata Nabi. Yang kendaraannya hadir, berangkat. Makanya jumlah para sahabat yang ikut perang Badar itu nggak banyak, dan banyak yang nggak ikut gitu, karena memang fardu kifayah. Maka jumlah sahabat pada waktu itu 300 belasan. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW itu mengumumkan kepada para sahabat, kita mau berangkat ke Tabuk. Jadi biasanya Nabi SAW kalau mau berangkat perang itu tidak terus terang. Mau berangkat kemana itu nggak terus terang, karena takut ada mata-mata yang menyampaikan strategi Nabi SAW, perencanaan Nabi SAW. Maka Nabi biasanya, kita insya Allah mau berangkat kemana gitu. Untuk perang Tabuk, Nabi SAW mengatakan kita mau berangkat ke Tabuk. Kenapa? Jaraknya jauh. Musuh yang dihadapi bukan bangsa Arab. Siapa? Romawi. Sebuah kekuatan besar. Romawi yang dihadapi. Nabi menyampaikan itu kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam agar semuanya siap-siap. Karena perjalanannya 700 km, yang tidak punya bekal, yang tidak punya kendaraan, ya sudah nggak usah berangkat. Subhanallah, umat Islam saat itu mengalami ujian yang berat di hati mereka. Musim panas, jarak tempuh yang akan dijalani jauh, perbekalan mereka juga nggak banyak. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat teguran kepada para sahabat. Ayat-ayat itu disebutkan di surat Taubah jemaah. Ingat jumlah pasukan nanti yang terkumpul itu sampai 30 ribuan. Allah sebutkan di ayat 38 sampai ayat 41 ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian? Ada apa sama kalian? Ketika dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, kalian bergeraklah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, kalian berat dengan bumi ini. Jadi seakan-akan ada magnet yang membuat jadi berat gitu, ketarik dengan urusan dunia ini. Allah katakan, araditum bil hayatid dunya. Apakah kalian suka dengan kehidupan dunia ini? Bayangin ya, para sahabat yang dididik, ditempa untuk menjadi orang-orang yang cinta dengan akhirat, ternyata dunia tetap menggoda jemaah. Maka Allah mengatakan,
araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Allah katakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kalian tahu kenikmatan dunia ini dibandingkan di akhirat sedikit. Artinya sahabat mulai merasakan kenyamanan. Orang itu kalau susah jemaah, kalau ingat mati jadi seneng. Ya mungkin ajal anak sudah dekat ya, karena dia lagi susah, fulus nggak punya, utang banyak ya Allah. Kayaknya kalau mati ini sudah istirahat. Tapi kalau dia lagi seneng, berat jemaah. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat. Maka Allah katakan aradi itu nggak semua ya, nggak semua sahabat ya. Ada sebagian di antara mereka gitu loh. Tapi lumayan jumlahnya. Maka Allah katakan, apakah kalian senang sama kehidupan dunia? Padahal kehidupan dunia itu, kenikmatan dunia semuanya dibandingkan dengan akhirat itu dikit kali. Rasulullah SAW pernah memberikan percontohan jamaah tentang setetes air yang dimasukkan, tangan yang dimasukkan ke lautan ya. Kemudian lihatlah, ada berapa tetes yang menempel di tangan itu kehidupan dunia. Dan lautan itu adalah kehidupan akhirat. Cuman dikit sekali, tapi dia menggoda. Kemudian Allah katakan, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Awalnya diingatkan mereka dengan nilai kehidupan dunia. Selanjutnya Allah sebutkan ancaman buat mereka. Udah kehidupan dunia nikmatnya dikit, azab di akhirat sangat pedih sekali. Maka Allah katakan, kalau kalian nggak berangkat nih, nggak ikut perang, Allah akan memberikan azab kepada kalian, azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Ini menunjukkan wajib mereka berangkat pada waktu itu, bukan fardu kifayah lagi. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lainnya. Bayangin ayat ini turun kepada para sahabat Nabi. Mereka menjadi orang-orang yang tangguh itu dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Allah akan jadikan generasi lain yang menggantikan kalian. Selesai urusan kalian nantinya. Wala tadurruhu syai'a. Dan kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Artinya jangan sampai ada dalam benak kalian kemenangan umat Islam yang terjadi ketika penaklukan kota Mekah, ketika perang Hunain, kemudian bagaimana Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, ditolong oleh orang-orang Ansor. Lalu jangan sampai ada pikiran, kalau nggak ada anak nggak jalan nih dakwah, kalau nggak ada anak nggak jalan nih pembangunan masjid atau apalah. Kadang-kadang ada di benak kita jemaah, seakan-akan kita yang paling berjasa. Allah katakan, illa tansuruh. Kalau kalian wala tadurruhu syai'a, kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah katakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian nggak nolong Nabi kalian, sejatinya Allah sudah nolong Nabi. Jadi perasaan di diri sebagian sahabat yang mungkin merasa berjasa, punya budi baik terhadap perkembangan dakwah Islam, kepada dakwah Rasul SAW, langsung Allah putus. Allah mengatakan, kalau kalian tidak menolongnya, Allah udah nolong dia. Allah ingatkan dengan kejadian ketika Nabi SAW hendak dibantai oleh orang-orang musyrikin sebelum hijrahnya Nabi SAW. Bukankah orang-orang musyrikin telah berkonspirasi mereka, lalu mereka bersepakat untuk membunuh Nabi SAW di depan rumahnya? Mereka siapkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah, entah ada berapa belas pemuda dari setiap kabilah. Mereka membawa pedang yang tajam, mereka hendak membunuh Nabi SAW. Ketika Nabi keluar, nggak ada satupun manusia yang menolong Nabi pada saat itu. Benar-benar itu murni pertolongan Allah. Maka Allah ingatkan dengan hal itu. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kapan?
id akhrajahu alladhina kafar. Ketika diusir sama orang-orang kafir, ingat. Ketika dia di Mekah, dari rumahnya, beliau keluar dari rumahnya, kemudian beliau bersembunyi dalam gua. Idhuma thaniyatnaini idhuma fil ghar. Mereka berdua aja jamaah ketika di dalam gua itu. Nggak ada orang lain. Kemana kalian semua pada waktu itu? Karena kadang kalau umat Islam, oh jumlah kita banyak, kita memiliki peran yang baik. Allah ingatkan sejatinya semua pertolongan itu dari Allah Azza wa Jalla. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dalam gua, orang-orang musyrikin itu memburu Nabi SAW. Dicari di semua jalan-jalan kota Madinah, jalan-jalan kota Mekah, gunung-gunung mereka naikin, gua-gua mereka datangin, sampai orang-orang musyrikin itu berada di mulut gua tempat Nabi bersembunyi. Ada banyak cerita di situ, ada laba-laba yang buat apa? Sarang, ada burung dara. Kebanyakan cerita itu dhaif. Terus kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertangkap sama orang-orang musyrik? Nabi mengatakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ngelihat orang-orang musyrikin. Jadi gua Thur ini bukan di dinding gunung jemaah, tapi di bawah. Jadi Abu Bakar mengatakan orang-orang itu sudah kakinya sampai ke depan mulut gua. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau absara ahaduhum ila qadamai la absarna. Kalau orang-orang itu ngelihat kakinya, bukan ngelihat gua, ngelihat kepada kakinya, kita akan kelihatan gitu. Jadi nggak ada yang menutupi antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin. Ketika Abu Bakar mengatakan itu, apa kata Nabi SAW? La tahzan, engkau nggak usah khawatir. Kenapa? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah ingatkan, kalau kalian nggak nolong Nabi SAW, Allah yang akan nolong nabinya. Dan itu sudah terjadi gitu loh. Kata Allah, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah turunkan ketenangan di hati Nabi SAW. Dan Allah kuatkan Nabi dengan tentara-tentara, dengan pasukan-pasukan yang kalian nggak ngelihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Allah, bukan kalian. Allah Jalla Jalaluh. Wa kalimatullah hiyal ulya. Siapa yang menjadikan kalimat Allah itu jadi tinggi, tegak? Allah Azza wa Jalla. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijak. Lalu setelah Allah kasih penjelasan itu, Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqala. Kalian berangkat perang semuanya. Dalam kondisi termotivasi, semangat, atau dalam kondisi berat, berangkat. Jadi nggak ada alasan lagi. Capek, malas, ini semuanya berangkat. Mau malas, mau semangat, semuanya berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Subhanallah, perang itu butuh dana. Dan dana perang itu lebih besar daripada dana dan biaya hidup orang-orang tersebut. Sekarang ini kita lihat harga satu roket itu berapa jemaah? Miliaran satu roket. Harga pesawat tempur itu berapa? Mungkin triliunan ya, atau ratusan miliar jemaah. Butuh biaya besar. Maka Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabat agar mereka berjihad dengan harta mereka. Akhirnya datang para sahabat jemaah. Kisah Umar bin Khattab yang bawa setengah hartanya itu ketika perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf bawa duitnya 8.000 dirham.
8.000 dirham itu ya cukup buat beli 800 ekor kambing ya. Berapa harga kambing Pak Johan? Mulai mahal ini. Anggap 2 juta. Jadi dikalikan tuh jamaah. Utsman bin Affan ketika itu dia membawa 1.000 dinar. 1.000 dinar jamaah. 4 kilo emas lebih, 4 kilogram. Nah, dibawa diberikan kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab bawa setengah hartanya, yang kemudian dia katakan, hari ini aku akan ngalahkan Abu Bakar, kata dia, kalau aku bisa ngalahkan dia. Ternyata Abu Bakar membawa semua hartanya. Nggak ketinggalan sahabat-sahabat jemaah bersedekah. Ada yang punya 1 sok makanan, ya 1 sok itu seberat zakat fitrah, dia bawa, dia berikan kepada manusia. Orang-orang munafik jadi penonton. Kalau ngelihat ada yang sedekah banyak, oh ria ini kata dia. Karena sedekahnya terang-terangan jemaah. Nabi nunggu mereka bersedekah, dibawa uang itu di depan masjid jemaah. Jadi sahabat ada yang bawa 1 sok, kata kalau banyak dikatakan ria, kalau bawa sedikit kata orang munafik, ya Allah nggak butuh sama sedekahmu itu, kata dia. Apa cuma segitu, kata dia. Jadi munafik ini komentator unggul, ulung ya, dia masya Allah. Kalau suruh komentar, masya Allah. Maka hati-hati, jangan jadi komentator terus. Baik, subhanallah. Akhirnya terkumpullah uang yang cukup banyak. Beli onta, persiapan. Ada 7 sahabat jemaah datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, kita mau berangkat, tapi kita nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, la ajidu ma'amilukum alaih. Nggak bisa. Nggak ada kendaraan buat kalian. Perjalanannya 700 kilometer ya. Nggak ada kendaraan buat kalian. Akhirnya 7 sahabat itu pulang nangis ya. Dari 7 itu ada 2 orang keluar dari rumah Nabi SAW atau dari masjid Nabi, dia dalam kondisi nangis ya. Ketemu sahabat, kenapa kalian menangis, kata dia. Kita mau berangkat perang tapi kita nggak punya kendaraan, Nabi nggak bisa bawa kita, kata dia. Apa kata orang ini? Aku punya onta yang buat nyiram kebun, kata dia. Kalian pakai aja. Dari 7 itu 2 orang bisa berangkat jemaah. Tinggal 5 orang. Salah satunya ada Zaid bin Ablah, kalau nggak salah namanya, Zaid bin Ablah. Malam hari dia sholat malam jemaah. Entah berapa rakaat dia sholat, kemudian dia nangis. Dia mengatakan, Allahumma, kata dia, ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami untuk berangkat perang ya Allah. Tapi Engkau tidak menjadikan buat aku harta yang aku bisa dengannya berangkat. Dan Engkau juga tidak memberikan kepada nabimu kendaraan yang sehingga aku bisa ikut sama nabimu. Ya Allah, kalau gitu ya Allah, aku bersedekah dengan semua kezaliman yang dilakukan orang kepada anak. Aku sedekah dengan kezaliman orang-orang itu, aku jadikan buat umat Islam semuanya. Baik kezaliman itu di hartaku, di diriku, di kehormatanku, aku sedekahkan buat umat Islam semuanya. Dia sedekah dengan pahalanya, bayangin. Dia nggak punya lagi. Akhirnya sholat subuh nih di Masjid Nabawi. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan, Ainal mutasaddiqul laylah. Siapa yang tadi malam sedekah? Gak ada yang nunjuk wala apa. Nabi ngulangin lagi. Ainal mutasaddiqul laylah falyakum. Nabi, yang sedekah tadi malam berdiri. Berdirilah Zaid bin Ablah.
datang menjumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Absyir, bergembiralah engkau, Allah sudah terima sedekah. Artinya memang hari itu benar-benar semangat para sahabat itu. Akhirnya terkumpul 30.000 pasukan, berangkat mereka. Dari banyaknya pasukan itu, sebagian sahabat mengatakan kalau ada yang nggak ikut, insya Allah nggak ketahuan. Andai kalau ada yang nggak ikut, karena jumlahnya banyak sekali jemaah. Tapi ternyata sepanjang jalan Nabi SAW itu mengecek para sahabatnya. Mana fulan, kata dia. Tanya sama salah satu orang, siapa yang nggak ikut perang, kata dia. Ada fulan macam-macam. Jadi yang tidak ikut perang itu imma atas perintah Nabi SAW untuk menjaga kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, dia menjadi pengganti Nabi di kota Madinah. Imam mereka orang-orang yang lemah, ya, yang memang nggak bisa berangkat sudah karena uzur. Yang keempat, ada orang-orang yang seharusnya dia berangkat tapi nggak berangkat, nggak punya alasan dia nggak berangkat. Dia orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, tapi bermaksiat, nggak berangkat. Yang keempat, orang-orang munafikin. Di antara yang nggak berangkat itu ada sahabat namanya Abu Khaythama. Rasulullah SAW sudah berangkat jemaah. Abu Khaythama ini punya niat berangkat dia. Akhirnya suatu hari setelah beberapa hari Nabi jalan, dia masuk ke kebun dia jemaah. Dia punya istri 2. Dia cerita ketika aku masuk ke kebunku, 2 istrinya ini di kebun itu punya 2 gazebo jemaah. Dilihat istrinya sedang menyiapkan gazebo itu, ya, didinginkan, disiram air, kemudian buah-buahan makanan ditaruh di sana. 2 istrinya sama melakukan hal itu. Kemudian Abu Khaythama ini berdiri di depan pintu gazebo itu sambil melihat kelakuan istrinya yang dikerjakan istri. Lalu dia mengatakan, ya Allah, Rasulullah SAW kata dia, fiddikh warri walhar. Sekarang nih Rasulullah SAW sedang kepanasan, kata dia, sedang tertimpa angin yang panas, kelelahan beliau di sana. Wa Abu Khaythama, kata dia, dan Abu Khaythama berada fi dhillin barid, berada di naungan yang dingin, berada di makanan yang enak bersama istri-istrinya yang cantik. Kata dia, ma hadza binnis, demi Allah ini nggak fair, kata dia, nggak fair kayak gini, kata dia. Dia baru sadar ya. Lalu dia mengatakan kepada kedua istrinya, wallah, demi Allah aku nggak akan masuk ke tempat kalian berdua, nggak akan masuk, kata dia. Lalu dia mengatakan, hayyi Ali, aku mau berangkat, siapkan kendaraanku dan bekalku. Bubar yang disiapkan 2 perempuan itu jemaah. Langsung dia nyiapkan buat suaminya ini bekal, kemudian suaminya berangkat jemaah. Sendirian, bayangin jemaah. Terus berhari-hari dia jalan. Rasulullah SAW sudah sampai jemaah di Tabuk. Ketika Nabi dalam tempat persinggahannya bersama para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza rakibun muqbil. Ya Rasulullah, ini kok ada pengendara yang sedang datang, kata dia. Siapa ini, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Kun Abu Khaythama, jadilah Abu Khaythama, mudah-mudahan ini Abu Khaythama, kata. Karena Nabi disebutkan siapa yang gak ikut perang jemaah. Nabi mengatakan mudah-mudahan Abu Khaythama. Terus kan mendekat itu jemaah. Ternyata betul Abu Khaythama. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wallahi huwa Abu Khaythama. Ini Abu Khaythama ya Rasulullah. Turun dari ontanya, Abu Khaythama menjumpai Nabi SAW, nangis Abu Khaythama. Kata Nabi SAW, aula laka Abu Khaythama,
hampir saja engkau binasa Abu Khaytham, karena tertinggal nggak ikut perang. Kata Abu Khaytham, wallahi ya Rasulullah, kitu an ahlik, hampir saja aku binasa ya Rasulullah. Tazayyanat liyad dunya, wallahi dunia itu berhias buat aku ya Rasulullah, kata dia. Bagaimana menggodaku hartaku sampai aku akhirnya ingat dengan engkau ya Rasulullah, kata dia. Akhirnya Nabi mendoakan kebaikan buat Abu Khaytham. Jadi ahibati fillah, bagaimanapun dunia itu akan menggoda kita. Ada sahabat-sahabat yang ikut perang akhirnya. Ada 3 sahabat ya yang Allah sebutkan surat Taubat. Ini cerita taubatnya 3 orang ini salah satunya. 3 orang ini salah satunya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia bukan nggak mau berangkat. Dia mau berangkat. Tapi dia itu menunda-nunda. Ka'ab ini selalu mengatakan, iya nanti aku mau berangkat. Iya, aku kan punya kendaraan, insya Allah aku bisa bergabung sama Nabi SAW, nyusul Nabi SAW. Terus dia mengatakan, nanti aku nyusul Nabi, nanti aku nyusul Nabi. Pada akhirnya Nabi sudah sampai ke Madinah, udah pulang dari Tabuk. Dia melihat datang orang-orang munafik ke Masjid Nabawi, mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita punya masalah ini itu, nggak bisa berangkat, mohonkan ampun sama Allah. Nabi menerima mereka secara zahir, maka Nabi mendoakan mereka, memohonkan ampun buat mereka. Sampai datang Ka'ab bin Malik, dia menghadap kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, demi Allah, aku dalam kondisi yang paling prima untuk berangkat ya Rasulullah, tapi aku nggak berangkat ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Amma hadha faqad sadaq. Orang ini jujur, kata Nabi SAW. Ya sudah, engkau tunggu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Ka'ab bin Malik dicela sama kaumnya, engkau kenapa? Engkau kan bisa bohong kayak orang-orang munafik itu. Sudah digembosi Ka'ab ini karena jujurnya dia, jemaah. Bukan didukung, malah digembosin. Ka'ab tanya, ada nggak orang yang kayak anak? Ada 2 orang kayak engkau. Ya sudahlah, nggak sendirian Ka'ab itu. Bayangin ya, Ka'ab bin Malik ini kemudian diboikot sama Nabi dan dengan seluruh sahabat Nabi selama 50 hari, nggak diajak ngomong karena kesalahan dia, nggak ikut perang Tabuk itu. Kadang-kala kata Ka'ab, aku masuk ke Masjid Nabawi, aku sholat, aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW, aku nggak lihat Nabi jawab salamku. Nggak diajak ngomong sama seluruh penduduk Madinah. Sampai ketika 40 hari sudah berlalu, jamaah, dipanggil Ka'ab sama Nabi SAW. Ka'ab, istrimu pulangkan. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, apa aku ceraikan dia? Enggak, kata dia, engkau pulangkan dia. Subhanallah, dalam kondisi Ka'ab nggak diajak ngomong sama penduduk Madinah, jemaah, datang surat dari Raja Syam sana, jemaah, dari Ghassasin. Surat itu isinya apa? Wahai Ka'ab, aku dengar kawanmu sudah nggak bertegur sapa lagi dengan engkau. Dia sudah memboikotmu. Kata dia, engkau bergabunglah sama kita, kita akan memuliakan engkau. Apa kata Ka'ab? Ini fitnah lagi, kata Ka'ab. Suratnya itu dimasukkan ke tungku, jemaah. Sampai hari ke-50 baru datang ayat, baru turun ayat tu ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Allah ceritakan bagaimana kondisi hati 3 sahabat ini, jemaah. Sempit dunia ini buat mereka, jemaah. Udah nggak ada yang ngajak ngomong mereka, jemaah. Ka'ab itu berangkat ke sepupunya. Pernah dia ke tempat sepupunya, pintunya ditutup, dia naik tembok, jemaah. Pagar apa? Pagar kebunnya. Ketika dia, enggak, aku nggak mau ngajak ngomong engkau, kata sepupunya. Jadi benar-benar diboikot Ka'ab. Tapi karena dia jujur, jemaah. Orang jujur itu bukan berarti langsung seneng, enggak. Tetap diuji. Akan diuji keimanan dia. Itu ada kisah-kisah yang mungkin kita perlu baca lagi, jemaah, untuk memotivasi kita agar kita tahu agama ini nggak butuh sama kita. Jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang kita lakukan. Sejatinya kata Allah,
in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kebaikan buat kalian sendiri. Buat kalian sendiri sebenarnya. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian berbuat buruk, ya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi